Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di Laptop Guard Academy. Kelas kita malam hari ini membahas tentang ini apa? EC ya, karena ada permintaan dari Bapak Adit. Adit dari kota mana, Pak? Jambi, Pak. Nah, dari Jambi. Tetangganya Pak Cik Kurnia Effendi. Iya, Pak Ya, Kurnia. kenal ya? Kenal, Pak. Kenal ya. Sip, sip. Oke, sebelum kita mulai, izinkan saya menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat Pak Zin, Pak Rohim, Pak Rizan, Pak Aditya, sama Pak Pri. Ya. Pak Pri ini paling aktif ya, kalau tiap malam ada kelas pasti ikutan ya. Sepertinya tiap malam Pak Pri jadi jomblo kayaknya dia. Bercanda ya Pak Pri ya. Yang jomblo saya sepertinya. Pak Pri udah senior bukan newbie lagi tuh. Oke, gitu langsung mulai aja. Nah, yang jadi bahan studi kasus malam hari ini adalah Quanta HKC, HKD, HK9, barang yang sama. Skemanya sudah ada di grup, dan ini yang digunakan menggunakan chipset Haswell plus Lynx Point. Ya. Single chip Haswell, single chip, bukan Haswell yang dual chip ya. Nah, menarik ini, teknologi yang baru. EC yang digunakan adalah Nuvoton 985L. Ya. EC-nya adalah Nuvoton 985L. Dan EC ini mengontrol touchpad, keyboard, kemudian LED light, ya, lampu LED di indikator, tombol power juga di situ, tombol assist juga di situ, kemudian dia BIOSnya share, ya, BIOSnya sharing dari sini masuk ke chipset, baru masuk ke EC, ya, share. Ini makanya garisnya dia putus-putus. Nanti kita cek realnya seperti apa di skemanya. Kemudian EC ini berkomunikasi ke chipset melalui bus LPC ya. Artinya bus LPC harus sempurna ya. Bus LPC saya online belum pernah bahas ya. Saya bahasnya mesti di Jogja kalau yang kayak gitu-gitu karena terlalu detail. Saya biasanya menghindari bahas yang terlalu detail di online, takutnya nanti malah bikin berat pikiran. Ya. Tapi malam ini mungkin akan kita bahas sekilas deh, nggak apa-apa. LPC, low pin count bus. Ya. Ini bus itu jalur, ya, LPC berarti low pin count, jadi jalur dengan jumlah pin sedikit maksudnya. Jalur komunikasi data. Kita langsung aja masuk ke halaman 16, itu ada EC di situ. Ya, ini EC-nya. Nuvoton, ya. Nuvoton, ya. Nah, kita kembali ke sini dulu. Syarat kerja EC. Sebelum kita bahas ke dalam tadi, kita bahas di sini dulu. Nggak mau full screen. Oh, ini dia. Nah, tempo hari kita sudah bahas, setelah 3 volt 5 volt hidup, maka yang harus hidup adalah RTC dan EC. Dua-duanya harus hidup bersamaan. Kalau RTC tidak hidup, EC-nya juga tidak berfungsi. Ya. Jadi chipset sama EC harus hidup. Kecuali EC-nya memang sistem pendukungnya dia mandiri. Tapi sayangnya di laptop-laptop baru sekarang
AC itu tergantung dengan chipset. Nah, apa sih yang jadi syarat kerja AC? Sekarang kita tentukan kondisi kerja AC dulu. AC ini berfungsi pertama kali saat laptop akan dihidupkan. Jadi dia sudah harus standby siap kerja saat laptop akan dihidupkan. Tugasnya dia adalah pertama mengetahui manakah sumber daya yang digunakan. Pertama ya. Tugas AC sebelum laptop dihidupkan. Pertama dia harus tahu, ini logikanya dulu ya, saya mengajak berpikir logis dulu. AC harus tahu sumber daya yang digunakan. Atau sumber daya yang aktif. Ya. Alasannya kenapa? Di laptop ada dua sumber daya, pertama baterai, kedua adaptor. Dan AC harus tahu yang dipakai yang mana sih. Nah, tentunya untuk dia bisa tahu yang dipakai yang mana, dia harus dapat laporan dari sirkuit yang namanya sirkuit power selector. Di sirkuit power selector itu ada sebuah laporan, namanya macam-macam ya, tergantung skematik, yaitu di Quanta namanya AC-in. Kalau di Wistron namanya AC-in juga kalau tidak salah. Kalau di Inventec AC-Press, kalau di Asus AC-in OC, kalau di Compal AC-OK, kemudian di mainboard apalagi ada saya lupa macam-macam nanti. Jadi kita ngeceknya nanti dari blok power selector, dari IC charger atau sirkuit pendukungnya, apa sih yang digunakan untuk melaporkan tadi keberadaan si EC tadi. Apa ada sumber daya yang aktif yang mana? Itu yang digunakan. Ya. Jadi dia harus mengetahui sumber daya aktif menggunakan laporan AC-in. Dalam kasus ini laporannya AC-in karena mainboard yang kita gunakan adalah Quanta. Pakai AC-in. Lalu bagaimana, ini kan AC-in adalah digunakan untuk mengetahui bahwa adaptornya ada. Lalu bagaimana caranya AC mengetahui bahwa yang digunakan adalah baterai? Caranya sebenarnya sederhana. Ketika AC-in tidak ada, berarti laptop akan menganggap, si AC akan menganggap bahwa power yang digunakan adalah adaptor, baterai. Ya. Jadi ketika AC-in ada, yang digunakan adalah adaptor. Tapi ketika AC-in tidak ada, yang digunakan berarti kesimpulannya adalah baterai. Kalau ternyata baterainya tidak ada, adaptornya tidak ada, ya berarti tidak bisa hidup karena tidak ada power. Gitu ya. Itu bagian pertama, tugas AC. Artinya ketika adaptor kita pasang, tapi laporan sinyal AC-in ke EC itu tidak masuk, otomatis AC menolak untuk bekerja karena dia menganggap tidak ada power. EC tahu ada power atau tidak, itu dari laporan AC-in. Meskipun 3 volt, 5 volt sudah jalan, 12 volt sudah jalan, 19 volt sudah jalan, tapi kalau tidak ada laporan, AC nggak tahu bahwa dia sudah hidup, bahwa power sudah masuk. Ya. Ingat tadi aturannya, AC hanya tahu dapat laporan. Meskipun orang sudah kerja anggotanya, walaupun dia nggak, tapi dia nggak dapat laporan, maka dia anggap belum bekerja. Itu bagian pertama, AC-in. Kedua, EC harus tahu apakah laptop dalam kondisi dibuka atau ditutup. Ya. Jadi EC membaca laporan dari lead sensor. Lead sensor itu adalah sensor yang digunakan untuk membaca kondisi layar apakah sedang dibuka atau ditutup. Menggunakan hal sensor ya. Sensor yang digunakan adalah hal efek sensor
tentunya EC membaca sinyalnya. Nanti kita akan cari tahu. Nah, logikanya juga sama. Kalau layar ditutup, sensor tadi akan memberikan sinyal ke EC. Ketika sinyal itu aktif, maka EC menganggap layar ditutup. Nah, kalau layar ditutup, buat apa laptopnya hidup? Otomatis EC akan mematikan sistem. Syarat kedua, EC. Tugas ketiga EC, sebelum laptop dihidupkan. Dia harus berkomunikasi dengan chipset. Nah, komunikasi dengan chipset ini syaratnya bermacam-macam, berbeda-beda antar chipset, mengikuti spesifikasi masing-masing chipset. Tapi yang pasti yang paling pertama adalah dia komunikasi via LPC. Jadi dia harus aktifkan bus LPC. Bus LPC-nya aktif, dia komunikasi dengan chipset, kemudian sama chipset loading BIOS-nya, BIOS EC-nya akan di-load, ya. Baru perintahnya jalan. Itu. Bagian kedua, pada chipset HM, HM65, HM55, HM76, 77, HM86, ya, ada sinyal namanya SLP SUS. Andai kata digunakan ya, andai kata digunakan karena sinyal ini adalah sinyal opsional, tidak selalu digunakan. Kemudian sinyal satu lagi namanya SUS 1 atau SUS PWR down, SUS PWRDNACK. Nah, SUS power dan EC, ya. Itu sinyalnya, dua sinyal ini. Ketika sinyal itu dihubungkan ke EC, maka menandakan bahwa EC harus komunikasi ke chipset dulu, harus mengetahui kondisi chipset sebelum dia mengaktifkan dirinya. SUS power down EC, ya. Nah, SUS 1 dan SUS power down EC, SLP SUS itu semuanya dikendalikan oleh chipset sinyalnya. Karena dikendalikan oleh chipset, berarti chipsetnya juga harus aktif. Lalu syarat EC, lalu syarat fisiknya si EC. Syarat umum buat CEC. Syarat apa ya? Sebutnya syarat tegangan. Syarat sumber daya deh. Ya. Syarat sumber dayanya. Pertama, dia harus punya VCC. VCC-nya ada banyak pin, nanti kita cek mana yang harus ada duluan. Kedua, dia harus punya clock. Ya. Clock nilainya frekuensinya 32,768 kHz. Ini bisa berasal dari osilator sendiri atau dia ambil dari sus clock yang ada di chipset kalau di HM ya. Sharing. HM dia ambil sus clock dari sana atau dia pakai osilator sendiri. Ya. Ketiga, dia punya namanya VCC port atau sirkuit power on reset. Ya. Power on reset yang gunanya untuk mengaktifkan si chip si EC saat suplai daya masuk. Jadi perintah untuk on ke EC saat suplai dayanya sudah masuk.
kemudian setelah itu, jadi ketika syarat sebelum tugas EC membaca ini, dia punya syarat sumber daya. Ini umum, harus jalan semua. Baru kemudian apa? EC siap melaksanakan tugas. Jadi kalau ini beres, ya, syarat ini beres, maka EC siap melaksanakan tugas. Salah satu dari ini nggak beres, maka EC-nya tidak akan berfungsi. Ya, salah satu dari 6 poin ini nggak beres, EC-nya nggak akan berfungsi. Ada nggak poin berikutnya sebenarnya? Ada sih selain sumber daya. Yaitu BIOS. EC kan punya BIOS ya, punya program. Kalau BIOS-nya nggak beres, korup, hasilnya ya EC nggak iso kerja. Seperti itu. Nah, sekarang kita langsung terapkan. Ya, nanti setelah sumber daya ada, tugasnya sudah sebelum laptop dihidupkan itu sudah ada, semuanya lengkap, maka dia otomatis ada tugas setelah EC-nya hidup. Ya. Setelah dia dihidupkan, dia ngapain? Sinyal-sinyalnya ada urutan kerjanya. Nah, di diagram ini kita bisa lihat. Ya, diagram ini kita bisa lihat. Ini kompal kebetulan yang saya pakai ada. Setelah tombol power dipencet, akan keluar sinyal power button dan resume reset ke chipset. Baru chipset akan teruskan SLP5, SLP3. Namun sebelum ini bisa dilaksanakan, harus ada sinyal VCC, crystal clock-nya, kemudian AC-in, power on reset, LTC bus, kemudian sus power down X. Itu harus jalan semua. Sebelum power-nya dipencet, karena itu syarat, prasyarat. Ya. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke Quanta HKC ini. Ini EC-nya. Kita langsung telusuri. Ya. Kita langsung telusuri. Mohon maaf, ada kucing tadi minta makan. Saya terpaksa turun dulu. Oke. Lanjut.
Ini KBC, mereknya Nuvoton, ya. Serinya adalah mana ini? Kok nggak ada namanya? Nuvoton NPCE. Woi, ini di dalam serinya 885. Cross check dulu. Halo Pak Aditya. Halo. Iya, Pak. Pak Aditya, di Iya, mainboardnya Pak. pakai yang dipakai 885 atau 985? 885, Pak. 885 ya? Iya. Oke, terima kasih infonya. Pak, sorry, Pak. 985. Saya lihat. Oke, cek syarat persyarat ya. Halo, Pak. Ya, kita cek Halo. syarat persyarat ya. Halo. Halo, Dengeran Pak. ya? 985, Pak. 985. Yo, 985. Kalau lihat saya. Oke. Sekarang mulai dari VCC. VCC itu mulai dari pin pin berapa ini? VCC-nya pin 115 88764619 ya. Nah, sharing sedikit pengalaman soal VCC ini. Dulu saya kebiasaan kalau ukur VCC hanya salah satu pin saja dan saya anggap semua pin itu sudah masuk. Pernah kejadian saya dibuat pusing 3 hari sama EC ini. Karena semua syarat masuk dan pin VCC yang saya ukur ada. Karena mentok saya ganti EC sampai 3 kali dan masih nggak jadi juga sampai saya marah-marah ke suppliernya. Alias Hendry. Saya protes ke Hendry, EC-nya nggak ada yang beres. Nah, usut punya usut, setelah saya teliti lagi, ternyata salah satu pin VCC itu kehilangan daya. Begitu pin tersebut saya jumper, EC-nya fungsi. Dan itu pengalaman yang sangat berharga. Jadi meskipun kita udah ukur salah satu pin VCC, yang lain belum tentu hadir. Bisa jadi jalurnya korosi atau putus. Kenapa pin VCC-nya kok banyak sekali? Karena kalau teman-teman lihat, perhatikan EC ini kan terdiri dari banyak blok ya. Jadi dia EC namanya chipset. EC itu termasuk chipset ya. Kumpulan dari beberapa chip, makanya disebut chipset. Satu set chip ya. Ada LPC, SPI, PWM, digital analog converter, analog digital converter, keyboard, GPIO ya, kemudian infrared, PS2, PC, kemudian ada SM bus expansion. Nah, itu masing-masing adalah chip-chip tersendiri yang membutuhkan suplai daya sendiri, terpisah. Itulah juga kenapa di sini ada VDD, ya, karena ada blok yang memang butuh hidupnya nanti belakangan, ya, supaya lebih hemat daya. Jadi itu pesan pertama saya. Pastikan semua pin VCC-nya masuk, powernya masuk, ya. Kalau itu tidak tercapai, tidak bisa dipastikan, maka ya risikonya pasti akan kayak tadi. 3 hari otak-atik gonta-ganti EC dan terlewat hanya karena satu, saya nggak mau ngukur satu persatu pinnya. Oke, itu pertama. Pak Aditya tentunya sudah dipastikan ya Pak Aditya ya, VCC oke semua. Kemudian bagian kedua, pastikan VCC pore-nya oke. VCC pore itu di sini. Namanya power on reset. Jadi power on reset itu sebenarnya penjelasan definisinya mudahnya gini. Chipset si EC ini sudah dapat tenaga dari VCC. Sudah dapat power. Tapi belum mulai kerja sebelum ada perintah di power on reset. Ya.
Jadi walaupun seluruh pin VCC-nya sudah 3 volt, tapi selama pin power on reset belum 3 volt, maka EC belum aktif bekerja. Alasannya kenapa? Selama di pin ini belum 3 volt, maka EC masih dalam kondisi reset, yang artinya EC masih tidak bekerja. Kondisi reset itu sinonimnya apa? Kondisi reset itu sinonimnya tidur, gampangnya gitu. Kayak sleep lah, semacam dia sedang posisi sleep. Tidur, tidak aktif. Ya. Siap kerja, tapi belum mulai kerja karena belum dapat perintah. Perintahnya di sini. Kemudian syarat lagi sumber dayanya dia harus punya clock sebesar 32,768 kHz. Nah, di sini EC seri ini 885 ini 985 885 dia sebenarnya bisa menggunakan fungsi external clock. Ini ada di pin 77 external clock. Umumnya dihubungkan ke pin sus clock di dalam chipset. Kalau kita lihat di sini ada pin namanya sus clock. Chipset. Nah, itu pin sus clock dia mengeluarkan clock sebesar 32,768 kHz yang nanti akan dihubungkan ke si EC tadi. Di sini. Tapi pada EC ini dia tidak menggunakan pin sus clock tersebut. Lalu dari manakah clocknya berasal? Ya. Kalau dari external clocknya nggak ada, dari manakah clocknya berasal? Harus ada kan? Ada dua kemungkinan yang umumnya digunakan ya pada desain seperti ini. Pertama dia menggunakan internal clock. Di dalam CEC itu sudah ada PLL sendiri, pembangkit clock. Diaktifkan. Kedua, dia pakai external clock tetapi diambilkan dari kristal ya. Nah, pada kasus yang ini kita tidak temukan kristal clock di luar. Coba perhatikan, tidak ada kristal clock di luar, tidak kristal osilatornya tidak ada. Buat yang bingung kristal osilator seperti apa sih lambangnya, saya carikan contoh ya. Ini adalah lambang kristal osilator ya. Ada kotakan dijepit pakai dua plat ya. Ini adalah osilator kristal. Nah, di EC ada yang pakai seperti ini, ada yang pakai internal clock di dalamnya. Dia pakai PLL phase lock loop untuk membangkitkan internal osilasi di dalam. Ada juga clock yang digunakan lewat clock PCI di bus LPC ya. Nanti kita bahas di sini. Nah, oke. Jadi kalau clock tadi sudah terukur, kecuali clocknya di luar ya, clocknya internal nggak terukur ya. Kalau clocknya internal nggak terukur. Kalau clocknya eksternal masih bisa diukur. Ya. Sumber daya beres. Kita sudah pastikan sumber daya ada, clock ada, power ada, resetnya ada ya. Karena sumber daya sirkuit digital itu cuma 3. Power, clock, dan reset. Ya. Power, clock, reset. 3 ini beres, maka dia siap bekerja. Nah, tinggal syarat tugas ini sebelum laptop dihidupkan. Pertama, EC harus mengetahui sumber daya aktif. Pada mainboard Quanta, maka sinyal yang dipilih adalah AC-in. Pin AC-in kalau di Quanta umumnya di pin 64 ya, tapi nggak selalu begitu. Kita cek pin 64 atau pin lainnya, yang penting AC-in. Oh iya, betul. Di sini masih pakai AC-in di pin 64. Ya, nilainya 3 volt. Cek dulu asalnya dari siapa, sekalian kita bahas.
AC in berasal dari, nah berarti kan sirkuit ini sirkuit penghasil sinyal AC in, di mana AC in di pull up ke 3 volt PCU melalui PR31. AC in akan menjadi 3 volt ketika PQ8 mati. PQ8 mati jika PQ8 yang kiri hidup. Jadi ini harus hidup, maka ini mati. Ini akan hidup syaratnya jika sinyal di gate-nya positif, dan sinyal gate ini akan positif jika VA plus positif. Ya, VA plus hanya akan positif kalau di sini jalur ini kalau ACOK-nya positif. Jadi panjang nih, mundur ya sinyalnya ya. Nah, berarti kontrol utama sirkuit ini asalnya dari sinyal yang namanya ACOK. Cek lagi ACOK dari siapa asalnya. Ternyata ACOK berasal dari IC charger ISL 88731. Oke, berarti ketika kita kehilangan sinyal AC in pada AC, maka harus ditelusur mundur mulai dari sinyal ACOK, kemudian maju ke sirkuit ini, kemudian hingga tembus ke sinyal AC in. Ya, yang berpotensi masalah adalah jalur sepanjang itu tadi. Bisa R-nya, bisa MOSFET-nya, bisa sinyal pull up-nya, bisa juga AC-nya, bisa juga IC charger-nya. Oke, bagian pertama. Pak Aditya, AC-in sudah dipastikan bekerja? Sudah, Pak. Sudah ya. Beres. Kemudian dari lead sensor. Lead sensor ini asalnya dari hall sensor. Ini lokasinya. Posisinya KU2 kodenya. Isinya MOSFET yang dikasih coil sebenarnya. Pada basisnya, pada gate. Magnetic lead switch ya. Nilainya harus 3 volt karena kalau 0 maka dianggap layarnya ditutup. Sinyal yang satu ini sudah dipastikan juga Pak Aditya? Belum, Pak, itu, Pak. Belum. Nah, nanti dicek ya, harus 3 volt. Iya, Pak. Kemudian syarat ketiga. Nah, dia komunikasi dengan chipset via bus LPC. Nah, ini dia. Nah, di sini mulai repot nih, pengukurannya nggak bisa pakai multimeter. Harus pakai osiloskop. Osiloskop pun bandwidthnya minimal 100 MHz. Karena tegangan yang clock yang diukur, clock PCI ini kita cek ya, clock PCI EC itu sumbernya dari chipset, di mana kalau nggak salah clocknya nilainya 33 MHz. Clock out LPC, ya itu dia pinnya. Kita cek LPC clock ya, berapa frekuensinya. Nggak perlu repot-repot, pakai saja Wikipedia. LPC clock itu bus yang standar ya, dipakai di semua perangkat x86. Jadi standar yang digunakan, spesifikasinya sejak zaman dulu sampai sekarang masih sama. Berapa besarnya LPC clock? Saya pakai Wikipedia aja. LPC clock adalah komputer bus yang digunakan pada IBM Compatible Personal Computer.
Nah, LPC bus menggunakan frekuensi 33,3 MHz ya. Dengan lebarnya 4 bit. Lebar datanya 4 bit. Nah, LPC bus digunakan untuk komunikasi antara chipset terhadap AC. Ya. Ingat, LPC bus digunakan untuk komunikasi antara chipset terhadap AC. Di sini kok ada BIOS di diagram ini? BIOS ini sebenarnya masuknya ke AC. Jadi AC ke BIOS, BIOS ke AC, kemudian dari AC baru ke chipset. Nah, pada arsitektur yang baru sekarang, dilakukan sebaliknya, BIOS nempel ke chipset, AC akses ke chipset. Jadi AC mengakses BIOS itu dari chipset. Ya. Dan ada 7 sinyal di bus LPC yang perlu kita ukur, ya. Maksudnya yang bisa diukur. Yang perlu diukur sebenarnya cuma satu saja. Ya. Yang perlu diukur hanya satu saja, jangan perlu repot-repot terlalu banyak. Yang perlu diukur hanya LPC frame. Nah, ini kalau mau ngukur-ngukur di LPC ini, di bagian clock PCI EC harus ada 33 MHz. Satu tadi syaratnya. Kemudian yang lain ini sudah urusannya data. AD0, AD1, AD2, AD3 ini data, ya. A20 gate ini ke prosesor, serial request, IRQ, internal interrupt request, ya. Ini juga kita tidak bisa ukur karena tidak ada gunanya. Interrupt ini kita baca. SMI sama SCI itu saya kurang hafal, saya tidak ingat persisnya apa spesifikasinya. RCin ini adalah keyboard controller, jadi input sinyal untuk keyboard ya. Perintah untuk mengaktifkan keyboard controller. Jadi ini kan ada keyboard controller, ya. Aktifkannya dari sinyal ini, KB reset. Dan sinyal keyboard itu dikirim ke chipset, bisa diterima prosesor lewat bus LPC juga. Ya, ingat baik-baik, dari keyboard kita ketik keyboard masuk ke EC, kemudian lewat bus LPC dikirimkan ke chipset. Dari chipset baru nanti lewat DMI masuk ke prosesor. Ini kalau kita lihat diagramnya di awal, halaman pertama dari chipset, ya. Wah, ini kita cari laptop lain yang masih pisah chipset antara chipset sama prosesor ya. Nah, ini dia. Dari EC, ya. Di sini ada BIOS. BIOS masuk ke EC, keyboard masuk ke EC. Anda ketik-ketik keyboard, touchpad, ya. Sinyal itu akan dikirimkan oleh EC menuju ke prosesor. Tapi lewatnya siapa? Lewat bus LPC menuju ke PCH. PCH akan teruskan ke prosesor lewat bus DMI. Ya, Direct Media Interface namanya, DMI. Kemudian dari DMI baru diproses oleh prosesor. Kemudian akan muncul di layar berupa tulisan ketikan keyboard, huruf, angka, dan macam-macam itu dikirimkan oleh prosesor ke chipset melalui bus FDI, ini Flexible Display Interface. Baru dari chipset dimunculkan ke LCD atau layar penampil. Panjang kan ceritanya ya. Itu tadi syarat tentang bus LPC. Nah, LPC ini sangat penting dipahami supaya kita kadang-kala pusing, EC-nya nggak jalan, kenapa ya? Masa EC nggak jalan yang diribol chipset gitu kan? Kadang-kala kan kita berpikir seperti itu. Dari arsitektur barusan yang kita bahas, ternyata jelas ada hubungan yang sangat erat antara EC terhadap chipset. Ya, yaitu pada bus LPC. Di mana bus LPC itu adanya di chipset. Hostnya di chipset. Jadi ketika chipset bermasalah, EC sangat-sangat mungkin tidak bekerja. Oke. Nah, ketika kondisi ini kita temui, apa yang harus dilakukan? Kalau Anda lihat syarat kerja EC tadi sudah beres ya.
AC-in ada, VCC clocknya semua ada, kemudian Anda cek fisiknya EC bagus, maka jangan ragu, silahkan flash BIOS dulu, kemudian rebuild chipset. Baru kemudian ganti EC. Kecuali stok EC Anda banyak ya, silahkan ganti EC-nya dulu, karena ganti EC lebih mudah. Nanti dari sini, ini kan tadi teorinya ya, pembahasannya kenapa bisa kalau EC nggak kerja atau no switch kok bisa yang dikerjakan malah chipsetnya. Jadi eksekusi yang ketika laptop itu no switch, nggak bisa di switch, padahal tegangan sudah lengkap. Tersangkanya sederhana, cuma sedikit sebenarnya. Sinyal yang masuk ke EC dan sinyal yang masuk ke chipset. Itu pertama. Kedua, EC-nya itu sendiri atau chipsetnya itu sendiri. Bagian kedua itu. Sedangkan apa yang bisa dilakukan? Sinyal-sinyal tadi kita bisa ukur. Tapi kalau EC dan chipset itu tidak bisa macam-macam diukur. Yang bisa dilakukan adalah reball, ganti. Jadi eksekusinya langkahnya simple. Artinya ketika kita sudah sampai ke kesimpulan antara EC dan chipset, yang lebih baik dilakukan daripada banyak-banyak ukur adalah silahkan eksekusi saja dulu. Kalau mentok baru nanti diukur. Ya, untuk bagian ini, khusus bagian ini ya. Karena tadi kita sudah apapun kondisi masalahnya, maka tersangkanya hanya di antara kedua benda itu tadi. Jadi nggak perlu ragu, karena akan buang waktu. Nah, tadi saya bilang yang bisa diukur ada satu di bus LPC. Tapi pakai osiloskop ya. Nama sinyalnya adalah L-frame. Ya, L-frame. Kemudian apa sih L-frame ini? Sinyal L-frame ini kalau kita baca, coba teman-teman sama-sama baca. Aduh. L-frame adalah sinyal yang aktif low. Dia aktif ketika bernilai 0. Yang menandakan, yang mengindikasikan permulaan transaksi pada LPC bus. Jadi ketika sinyal L-frame ini bernilai 0, maka menandakan terjadinya permulaan transaksi pada bus LPC. Dan ini driven by the host. Hostnya siapa? Chipset. Hostnya si chipsetnya, bukan EC-nya. Ya, hostnya adalah chipset, bukan si EC. Artinya kalau kita ukur di bagian L-frame ini, tapi ini bentuk sinyalnya rada susah ya kalau kita pakai multimeter nggak bisa. Kita lihat diagram sinyalnya dari chipset. Pokoknya kalau L-frame tidak muncul ya sudah, berarti antara BIOS atau chipsetnya masalah. Kesimpulannya sih cuma situ. Jadi apapun yang terjadi, yang dikerjakan ya reball, flash BIOS. Kalau urusannya ke chipset, kan tidak mungkin hal lain yang dikerjakan. Ya. Kecuali RTC-nya belum aktif. Syarat-syarat kerja chipset kan kita belum bahas ya. Oke, ini berhubung lambat, saya lanjutkan dulu ya. Saya lanjutkan dulu. Lambat, downloadnya lambat, kita lanjutkan dulu. Masuk ke EC lagi tadi, masih ke EC, masih di EC, syarat menghidupkannya EC. Kita udah tahu tadi ada bus LPC yang harus aktif, ya. Indikasinya adalah di pin LPC tadi, ya. Tapi Anda nggak perlu repot-repot mengukur di LPC karena ujung-ujungnya apapun yang terjadi antara nge-flash BIOS atau nge-reball chipset. Jadi ya yang dikerjakan
eksekusinya langsung ke sana. Ya, di sini saya menjelaskan alasannya kenapa yang dilakukan adalah reball chipset atau flash BIOS atau ganti chipset kalian. Yang ini tidak usah diukur lagi, ya, cukup frame saja. Bagian berikutnya, sinyal SLP SUS, ya. Sinyal SLP SUS berarti di sini kita harus mencari SLP underscore SUS, ya. Ini masuk ke EC dikirimkan oleh chipset, ya. Ini blok sistem power management dari chipset. Ini ada kode DSW. DSW itu artinya apa sih? DSW itu maksudnya sebelum di switch, ya. Jadi sinyal yang mesti aktif sebelum di switch. Saya kepanjangannya apa ya DSW ya? Repot juga menjelaskannya. Tapi itu sinyal yang mesti ada ya. No. Bukan sebelum di switch, ya. Bukan sebelum di switch. Bukan ya. Hubungannya apa ya itu DSW? Rada repot saya jelaskannya. Kita bahas dulu ke links point. Oke, ini datasheetnya dari chipset HM8 series. Karena kita pakainya links point ini HM8 meskipun jadi satu dengan prosesor ya. Materi ini direkam Pak Pri. Soal LPC tadi nggak usah terlalu dipusingkan ya. Itu nanti malah habis ini pada beli osiloskop. Gak apa-apa sih kalau punya osiloskop lebih baik. Bisa untuk riset. Cuma tidak terlalu banyak membantu dalam servisan. Reconnect aja Pak Pri kalau suara sama gambar tidak nyambung. Keluar dulu nanti masuk lagi. Launch. Oke, ini sudah dapat. Saya sudah dapat. Tadi yang mau kita cari adalah sinyal SLP SUS ya. Kita cari diagramnya. Diagramnya untuk SLP SUS. Oke, ini kita dapat diagramnya. Ini datanya saya ambil dari datasheet chipset, jadi valid ya. Nah, berarti Anda harus percaya dong sama datasheet chipset ini ya, yang bikin Intel soalnya. Nah, perhatikan. Timing sequence-nya si chipset ini aktif. Ya. Pertama RTC masuk, kemudian RTC reset-nya masuk, VCC RTC dulu, kemudian RTC reset masuk, kemudian clock-nya jalan, kemudian VCC DSW3-nya naik, ya. Dari board ke PCH, DSW3 itu tadi ada di sini DSW3. DSW-VR MEEN itu ya. DSW itu kepanjangannya apa saya lupa ya. Saya asli lupa. Saya nggak terlalu ini apa sering mengingat-ingat nama-nama yang susah diterjemahkan. Kalau bisa ditebak masih enak. DSW susah. DSW.
Ya. DSW-nya naik, hidup, regulator DSW di dalam chipset jalan, kemudian D power oke, makanya baru dia bilang nih. Setelah DSW-nya jalan, ya, beberapa saat kemudian, ya, RTC reset dalam waktu 202 milisecond, hadirlah laporan D power oke. Karena nggak usah pusingkan itu, pokoknya yang diukur ada gitu D power oke. Kemudian chipset akan ngirimkan sinyal, nih perhatikan, PCH ke board, berarti chipset akan kirimkan sinyal SLP SUS ke siapa? Ke EC. Nah, itu tadi makanya kenapa saya tulis EC bertugas sebelum laptopnya dihidupin nih, sebelum laptop di switch ya, tadi kan? Sebelum laptop di switch dia harus baca sinyal SLP SUS. Andai kata sinyal SLP SUS itu memang diterima sama EC. Ada beberapa desain ya, tergantung pabrikan yang mana SLP SUS tadi diabaikan. Coba di sini. Kita cek SLP SUS-nya dipakai apa tidak. Ini ada sinyal SLP SUS R dari chipset. Apakah dikirim ke EC? Ya, dikirim ke EC. Ya. Kita cek lagi di laptop lain SLP SUS-nya, apakah dikirim ke EC juga? Oh, ini AMD kah? Baytrail. Baytrail. Wah, Baytrail nggak pakai sinyal SLP SUS. Cek Baytrail di sini. Ini Baytrail. Power management. Power managementnya dia nggak punya SLP SUS ya di Baytrail. Ini sudah kayak handphone aja. Baytrail ini kembarannya sebenarnya lebih layak di handphone daripada di laptop. SOC yang lebih layak ada di handphone daripada di laptop. Nah, cek di sini deh, SUS, SLP underscore SS. Ini NM10 belum ada chipset. Belum ada sinyal SLP. HM65 yang lain, kita coba cek. HM65 yang lain. HM65 di QSA ya. Nah, ini contoh SLP SUS yang tidak dipakai. Jadi di sini kondisinya EC berarti tidak mensyaratkan ada sinyal SLP SUS. Alasannya karena ini jelas ya. SLP SUS-nya tidak dikirim kemana-mana. Ya. Meskipun kita bisa ukur, ini makanya ada test point T10. Gunanya apa? Untuk memastikan seperti ini tadi. SLP SUS-nya keluar enggak? Karena kalau SLP SUS-nya jalan, berarti sirkuit RTC, DSW, DPower OK-nya beres. Timingnya nih perhatikan, ya. Kalau SLP SUS-nya jalan, berarti ini yang di atasnya beres. Jadi, apakah itu termasuk salah satu titik ukur untuk memastikan chipset bekerja? Iya, betul. Ya. Yang susah adalah ngukurnya di mana. Seringkali titik poin untuk mengukurnya itu yang nggak ketemu. Kalau kecuali dia nyambung ke EC ya. Nah, kemudian dari board ke PCH akan mengirimkan sinyal tegangan VCC SUS. VCC SUS itu akan masuk di sini. VCC SUS. SUS. Mana tuh VCC SUS? Wow, wah kita cek nanti ya lokasinya mana ya. VCC SUS itu tegangan kalau nggak salah tuh 3 volt, 5 voltnya itu loh. Ya. Suspend powernya. Asumsinya adalah apa? Asumsinya adalah SLP SUS ya digunakan untuk mengaktifkan VCC SUS. Jadi desain ini berasumsi begini. Sinyal dari PCH ke board, SLP SUS diaktifkan. Jadi PCH, chipset ngirim sinyal SLP SUS ke motherboard. Kemudian SLP SUS ini digunakan untuk mengaktifkan regulator VCC SUS. VCC SUS ini yang dimaksud adalah 3 volt dan 5 volt tadi. Ya.
Kemudian dari chipset setelah VCC SUS jalan, RSM resetnya naik. Ya. Dari board ke PCH. Berarti si chipset hanya akan hidup kalau nunggu si PCH dikirimin sinyal RSM reset. Ya. RSM resetnya sudah naik, kemudian PCH akan menyelesaikan. Jadi ini kan SUS clock-nya sudah jalan sebenarnya ya. Sejak awal sudah jalan, tapi valid, baru stabilnya di sini. Ya, 202 ini. Timingnya dalam temponya milisecond atau apa saya kurang tahu nih. Kayak harusnya milisecond. Barulah kemudian SLPS 5-nya diaktifkan setelah ya switch power, tombol powernya dipencet. Itu jadi ceritanya ya. Ini with tip X, ini without tip X ya. SLP. Oke, kembali ke si Quanta ini tadi. Jadi kita sudah tahu tadi gambarnya dari timing sinyal yang digunakan oleh si chipset. Nah, berarti kita udah tahu EC ini hanya akan bekerja kalau SLP SUS-nya sudah jalan. Ya, meskipun EC-nya baru, kalau SLP SUS-nya nggak jalan ya laptopnya nggak mau hidup, bapak-bapak sekalian. Ya. Masuk lagi SUS 1 dan SUS Power Down X. Sekarang kita cek SUS 1-nya di sini dipakai enggak? Karena ada yang dipakai, ada yang tidak ya. Ingat, jadi tidak semua fitur yang ada di chipset itu harus dipakai. SUS 1 keluar sinyalnya masuk ke chipset, masuk ke EC, berasal dari chipset. Ya. Cek di sini. SUS 1 masuk ya. Asalnya dari chipset ke EC. Di pull up eksternal 3 volt ke plus 3 volt. Perhatikan. Sinyalnya di sini adalah 3 volt S5. SUS 1 ini di pull up ke 3 volt S5. Artinya apa? Artinya SUS 1 hanya akan ada tegangan setelah 3 volt S5 hadir. Kita cek sumbernya 3 volt S5 dari siapa. Kita cek pembangkit dayanya 3 volt S5 itu regulatornya siapa. Jadi dari situ kita bisa tahu kapan sinyal SUS 1 harus hidup. Apakah sebelum di switch ataukah sesudah di switch, ya. Khusus Quanta 3 volt S5 itu hanya akan hadir setelah dipencet switch. Tapi kalau pada mainboard lain, non Quanta 3 volt S5 itu hadir sebelum di switch. Saya langsung masuk ke halaman regulator aja deh, biar nggak lama. Ini ada di ini plus 3 volt 3 volt RPCDD. Nah, ini 3 volt S5 ya. Pertama sebelum di switch nama sinyalnya adalah 3 volt wake sebelum di switch ya. Kemudian dia akan nyebrang jadi 3 volt S5 setelah dapat sinyal RVC CD. Nah, sinyal RVC CD ini kapan hadirnya? RVC CD kita cek kapan hadirnya. RVC CD hanya akan hadir kalau perintah S5 on jalan. Nah, di Quanta S5 on ini hadirnya setelah tombol power dipencet. Artinya apa? Kalau begitu, pada motherboard ini, SUS power down X akan jalan, SUS 1 tadi, sinyal SUS 1 tadi, akan jalan setelah sirkuit S5 on-nya aktif. Segera. Begitu S5 on aktif, maka SUS 1-nya akan jalan. Kalau sinyal S5 on-nya nggak beres, tadi 3 volt S5-nya nggak hadir, maka SUS 1-nya tidak akan jalan. Akibatnya apa? Ya, EC-nya nggak kerja lagi, batal kerja.
NBSW on, DNBSW on, DNBSW on dan resume resetnya nggak jadi jalan, ya, gitu, ya. Nah, sekarang kita coba lihat timing sequence-nya yang pakai sus power down x sus1. Sus1 di sini yang dipakai di mana? Aduh, ini nggak pakai lagi. Di sini penjelasan sinyal yang digunakan diagramnya nggak pakai sus1-nya. Ini repot kalau dia nggak pakai sus1. Sampelnya asumsinya dia tidak gunakan sus1. Nih, ini sinyal. Tapi ini S3 to SX ya. Deep SX ya atau G3. Jadi dia untuk sleep yang lebih dalam lagi. Jadi proses mati ini justru kebalikannya, bukan proses hidup tapi proses mati. Ini penjelasan tentang SUS1 ya. SUS1 akan jadi 0 ketika PCH berencana untuk memasuki Deep SX power state. Jadi kalau perhatikan, kalau SUS1-nya bernilai 0, maka PCH itu memasuki kondisi Deep SX, Deep Sleep ya. Alias chipsetnya itu mau tidur, nggak kerja. Kondisi ini pasti membuat si laptop nggak bisa di switch, pasti ya. Kalau sinyal SUS1 ini bernilai 0. Karena pada kondisi ini chipset memasuki Deep SX ya. Itu penjelasannya. Alasannya kenapa tadi saya cemplungin SUS1 harus jadi syarat yang dibaca oleh EC. Andai kata SUS1 dimasukin ke EC. Demikian penjelasan saya pada malam hari ini untuk tentang syarat kerja EC pada motherboard Intel dan aplikasinya di mainboard Quanta spesifik ya. Oke, sekarang saya buka sesi tanya jawab, silakan. Halo teman-teman Laptop Guard Academy, silakan dijawab. Silakan bertanya. Saya buka pertanyaan. Pak Aditya, boleh bertanya Pak Aditya? Halo Mbak. Ya. Halo. Halo, silakan Pak Aditya. Ya Pak, tadi kan di bagian EC yang di atas Pak. Oke. Ini? Yang di VCC. Ya. Oke. Iya Pak, yang kalau sinyal yang VDD itu maksudnya apa Pak sama AVCC Pak? Oke. Kalau kita lihat sirkuitnya sekarang yang diperhatikan sirkuitnya ya. VCC sama VDD sama AVCC bedanya apa gitu? Pak Aditya fokus sama timingnya ya. Kapan sih tegangan itu muncul? Itu yang jadi fokusnya. VCC sama AVCC satu jalur nggak Pak? Sumbernya dari 3 volt PCU. Yang bedanya ini lewat coil yang satunya tidak. Nah, AVCC ini kita bisa juga sebut dengan analog VCC. Maksudnya apa? Itu adalah suplai daya utamanya sebenarnya, di mana pakai coil untuk menghilangkan noise nih, Pak. Ini tegangan di sini difilter. Jadi kalau ada noise di jalur ini, oleh coil ini difilter supaya suplai daya yang masuk ke pin AVCC ini bersih. Tapi banyak kasus di mana produsen motherboard ini coilnya cuma di jumper gitu saja.
tentunya itu akan mengurangi kestabilan. Secara desain itu tidak sehat. Secara bisnis bagus dong, hemat komponen. Ya. Dan ini 3 VPCU. Perhatikan, 3 VPCU. Sumber sinyalnya adalah 3 VPCU. Sekarang VDD. Apa sih bedanya VDD sama VCC? Sebenarnya kalau VCC itu adalah kolektor input, ya. Sedangkan VDD itu adalah drain input. Sebenarnya dulu zamannya masih transistor MOSFET dipisahkan ya. Tapi sekarang istilah itu sudah campur. Jadi VDD dan VCC itu sebenarnya sama. Hanya digunakan terpisah untuk membedakan suplai daya kapan dia muncul. Coba perhatikan. Ini sumbernya 3 volt PCU, di sini 3 volt. Kita cek asalnya dari mana. 3 volt PCU itu sumbernya pembangkitnya dari siapa, kita cari tahu. Oke. Oh, sorry, kelewatan. Nah, cek di sini, Pak. 3 volt PCU itu dapat dari PU15, ya. Dia merubah tegangan LDO 5 volt dari ISL 6237 masuk ke IC ini regulator 3,3 volt. Kemudian hasilnya adalah 3 volt PCU. Nilainya 3 volt. Berarti kalau begitu 3 volt PCU hadir bahkan sebelum si 3 volt 5 volt utamanya aktif, Pak. Berarti si EC udah hidup duluan dong sebelum 3 volt 5 voltnya hidup. Begitu ya. Ya, Pak. Ini yang 3 volt ya, PCU, ya. Ini yang 3 volt PCU. Alasannya kenapa? Karena dapatnya dari ISL 6237, dapat dari pin LDO 5. Kita cek sumbernya mana sih 6237 LDO 5? Itu dari IC ini, PU7. Ya. TPS 51427 itu sama dengan ISL 6237. Kalau kita cek kapan dia muncul, tegangan LDO 5 itu muncul begitu V-in masuk dan EN LDO aktif. Di sirkuit ini V-in itu langsung dapat dari 19 volt, ya, dapat dari V-in. Jalur V-in ya ini, V-in masuk kemari, kemudian tiba di V-in, lalu jadi aktif juga EN-LDO. EN-LDO dapat dari Zener ini, dikurangin tegangannya 5 volt 100 berapa ini? 13 100 3/400 kali 13 3/400 3/4 dari 13 volt. Berarti nilainya kira-kira 8 volt di pin LDO ini, kurang lebih 8 volt. Ya. Baru LDO-nya aktif. Lalu ini tidak aktif dulu, yang 3 volt wake ini belum aktif karena dia nunggu perintah EN2 dan EN1. EN2 EN1 itu perintahnya asalnya dari 3 volt EN EC wake on ini, ya. EC wake on kasih perintah ke IC ini, baru 3 volt 5 voltnya aktif, Pak. Begitu ya. Itu bagian pertama. Ya. Ya, Pak. Ya. Lalu VDD asalnya dari siapa? VDD asalnya dari plus 3V. Nah, ini Pak Aditya coba cek. VDD kan tadi 3V ya? Plus 3V Ya, aktifnya setelah 3 volt wake diseberangkan jadi 3 volt. Betul ya? 3 volt wake nyeberang PQ19 berubah jadi plus 3V. Dan perintahnya asalnya dari perintahnya sinyal main D. Dan sinyal main D itu sendiri asalnya dari sini, main on. Dari run on ya, main D sebelumnya run on. Dan run on itu dapat perintah dari, kita cari sumber perintah run on, ternyata dari EC itu sendiri. Ya. Kesimpulannya sekarang ini, berarti VDD hanya akan ada tegangan setelah run on-nya jalan. Betul begitu Pak Aditya, bisa disimpulkan? Run on jalan, maka VDD baru jalan. Berarti ini bukan syarat untuk EC hidup. Paham, ya. Paham ya? Sip? Ya, Pak. Ya. Paham, Pak. Silakan pertanyaan berikutnya.
Pak Ahmad Supriyadi. Halo. Ada pertanyaan Pak Ahmad Supriyadi? Silakan Pak. Atau teman-teman yang lain? Pak Aditya kalau ada pertanyaan lagi silakan juga Pak Aditya. Sebelum kita bahas mainboard lain, ini diselesaikan dulu. Pertanyaannya silakan. Pak Rohim. Halo. Halo Pak Rizan. Halo. Halo ya, silakan. Supri, Pak, Mas. Oh, Pak Supri. Oke, Iya. siap Pak Bri. Pak Aditya, Mas, boleh out dulu Pak Aditya supaya suaranya bersih. Oke? Out mikrofonnya aja Pak, bukan orangnya ya. Yang out mikrofonnya aja. Di mute dulu mikrofonnya Pak Aditya. Pak Bri silakan Pak Bri. Iya, kebetulan saya dapat ini konstruksinya sama persis nampaknya dengan K8 ya Mas ya. Mirip-mirip Pak. Ini soalnya. Iya. Jadi ini saya cerita dulu ya Mas ya. Silakan. Jadi awalnya itu kan PIN-nya itu tidak apa namanya? Tidak nyebrang. Yang di apa namanya? UL in itu Mas. Oke. Nah, pertama kali waktu masuk itu karena rangkaian di UL in-nya saya anggap normal, lalu kemudian di VA off-nya yang serangkaian dengan UL in itu MOSFET-nya saya buang. VA off yang serangkaian dengan UL in, ini yang mana ini? Ini ya. Oke, PQ50 Iya, berarti ya. PQ50 betul. Oke. Nah, setelah 2 bulan kemudian masuk lagi kan Mas? Ya. Masuk lagi dengan kondisi mati total. Kemudian saya cek ulang di UL in-nya masih normal. Nah, yang ternyata masalah baru itu 3 dan 5 voltnya kan tidak muncul. Betul. Nah, 3 dan 5 voltnya tidak muncul itu disebabkan IC yang itu tadi Mas, yang Mas sempat bahas tadi, yang dari LDO diturunkan ke 3 regulator 3,3 volt tadi. PPCU. Ya, regulator 3,3 Ya, volt ya. Ini ya. Nah, ini sorry. Pada saat ini konslet berarti IC-nya Pak ya? Sebentar, makanya saya masih ragu. Oke. Nah, di G923 itu Mas, pada V-out-nya itu kan nge-ground ya? Out-nya enggak nge-ground loh, ada kapasitor Pak. Enggak, maksud saya kondisi kasus saya. Oh, nge-ground. Oke, short berarti ya? Iya, V-out-nya nge-ground. Ya, kemudian saya coba lakukan injek, ternyata KBC-nya kena nyengat. Oke. Nah, kemudian KBC-nya saya angkat, kemudian saya ganti sudah tidak ngesot ya. Oke. Kemudian saya tes hidup normal sudah, kemudian saya rakit cuma yang kesalahan saya nggak ngecek dulu, saya langsung rakit, kemudian saya colok PSU, ternyata V-out-nya short lagi. Woi, istimewa. Oke. Nah itu KBC-nya nge-short lagi Mas. Regulatornya nggak diganti sekalian? Regulator yang 3,3 volt ini G923 35 voltnya Mas. G923-nya. Oh, enggak punya ininya Mas. Oh, di Asus kan banyak, di kanibalan Asus. Oh. Iya toh? Apa yang mau saya tanyakan, pada saat V-out-nya itu short, kemudian EC-nya saya angkat, itu kan sudah tidak nge-short ya? Betul.
pada saat saya tes di luar aman, kemudian saya rakit, apakah ada faktor pengaruh dari keyboard? Yang jelas kalau EC-nya nge-short gara-gara jalur ini kan bersih ya, nggak ada komponen lain ya Pak. 3 volt PCU hanya masuk ke situ sama ke chipset kan. Iya mas? 3 volt PCU kan hanya masuk ke EC dan ke chipset toh. Coba Iya. cek dulu sebaran 3 volt PCU ya. Kemana saja dia? Nggak banyak kok 3 volt PCU. 3 volt PCU buat pull up sinyal. Kalau pull up sinyal nggak mungkin potensi ngerusak ya. Jadi gini, 3 volt PCU ini kan digunakan untuk menghidupkan RTC juga. Kalau sampai regulatornya jebol, tegangannya naik ya. Maksud saya tegangannya naik karena 3 volt PCU kemudian menyebabkan AC jebol. Maka logikanya chipset jebol juga dong ya. Waduh. Enggak, ini logikanya. Tapi kan chipsetnya enggak jebol. Iya betul. Berarti masalahnya terisolasi dari regulator kalau gitu. Karena kalau regulatornya yang bermasalah, Pak, maka semua komponen yang di jalur 3 volt PCU berarti kelebihan tegangan toh. Oh. Bener ya? Bukan faktor murni dari KBC-nya ya mas ya? Enggak. Matinya KBC bukan karena 3 voltnya berarti. Bukan karena 3 volt kebobolan. Maksud enggak? Jadi kan sekarang mau diisolasi adalah sebabnya apa sih chipset ini jebol gitu kan? Apa sih EC-nya jebol kan? Iya. Sebab EC jebol kan bisa dari beban, bisa dari EC-nya itu sendiri, bisa dari suplai daya yang tidak stabil. Andai kata masalahnya suplai daya yang tidak stabil, maka chipset sebagai salah satu penerima pasien dari 3 volt PCU, dia akan jebol juga. Sekarang kita cek ya, chipsetnya menerima nggak? Oh enggak ya Pak. 3 volt PCU nggak diterima chipset ya Pak. Wah menyedihkan ini Pak Bri. 3 volt PCU nggak ada yang diterima chipset langsung Pak Bri. Hanya 3 volt RTC saja yang diterima chipset. 3 volt PCU lewat 3 volt RTC, tapi itu sudah lewat resistor 20 kilo. Jadi kalaupun tegangannya naik akan ngedrop nanti masuk ke chipset. Terisolasi hanya EC dengan regulator tadi saja Pak. Halo? Jadi masalah di jalur ini penyebabnya adalah beban si EC atau regulator 3,3 voltnya yang rusak. Berarti kemungkinan regulatornya juga harus diamankan ya mas ya? Lebih baik karena kita kan nggak tahu yang jadi sebab siapa. Oke. Saya kira kemarin keyboardnya yang bermasalah karena saya berlogikanya pada saat dites di luar belum dirakit normal gitu. Oke. Pada saat mulai rakit device yang lain baru mulai nge-short. Kalau dirakit tanpa keyboard, nge-short juga nggak? Tapi kalau keyboard tuh nggak bikin. Itu yang kesalahan saya kemarin nggak sempet. Keyboard tuh nggak kira bikin EC short Pak saja nih Pak. Sinyalnya lemah semua. Nggak ada ini ya mas ya, nggak ada pengaruhnya ya. Kecuali ada LED-nya banyak ya. Nggak ada kan LED-nya di keyboard? Kenapa mas? Di keyboard nggak ada lampu LED kan? Nggak ada, nggak ada yang backlightnya itu ya? Nggak ada lah, nggak ada tuh lampu-lampu apa gitu. Kalau lampu nggak ada kan, biasanya kan lampunya dibebankan langsung ke EC, ada yang kayak tombol caps lock itu kan biasanya, atau numlock kan biasanya pakai itu kan. Kalau nggak ada ya nggak. Kan jalur GPIO-nya hanya lewat sini Pak. MX0 sampai MY17, jadi itu jalur. Dan di sini nggak ada yang. Coba deh cek deh ya. MX3 sampai ke keyboardnya mana?
Oh, sudah ini nggak ada, adanya kapasitornya aja. Kapasitornya short, kalau kapasitornya short mungkin aja, tapi AC-nya nggak sampai jebol biasanya. Umumnya loh ya. Dan ini pun di pull up eksternal. Kalau keyboardnya short yang masalah pasti dari pull up ini yang akan hilang tegangan. Bukan AC yang kebebanan. Jadi gini, kalau keyboardnya masalah Pak, AC tidak akan kebebanan karena sumber tegangan bukan berasal dari AC, melainkan dari 3 volt PCU. Nih ya, kan kalau sumber tegangannya EC kemudian keyboardnya short berarti AC-nya akan mengeluarkan arus lebih kan. Tapi di sini sumber tegangannya adalah 3 volt PCU external pull up. Jadi EC hanya akan melihat seolah-olah tombolnya dipencet gitu Pak. Kalau ada masalah di keyboard. Jadi kemungkinan terisolasi ke masalahnya di regulator. 3,3 volt tadi bermasalah. Mungkin ya, mungkin. Karena beban lain dari si EC bukan hanya itu saja tadi. Di Asus banyak ya Mas ya itu ya? Banyak, di Asus banyak. Ganti regulator regulator 3,3 banyak kok, nggak harus seri itu. UP1117 ada macam-macam sih Pak. Tapi ini ukurannya yang seukuran itu 5 kaki kayaknya di Asus tadi. Oke, siap. Terima kasih penjelasannya. Ya, semoga lancar Pak, sukses servisannya. Amin. Terima kasih. Itu vlognya belum dikirim toh Mas? Sudah. Pratama Komputer toh Pak? Kok tumben lama ya? Saya tak konfirmasi ke toko ya, aku datanya wis masuk ya Pak Pri. Siap. Siap. Mohon maaf ya, sebentar ya. Saya konfirmasi ke toko lagi nanti. Oke, makasih Pak Pri. Ya, pertanyaan dari Pak Pri sudah terjawab. Teman-teman yang lain silakan dibuka kesempatan lagi untuk bertanya. Kita masih punya waktu sampai ngedrop lah, waktunya sampai ngedrop lah. Silakan teman-teman. Yang lain yang mau bertanya silakan. Pak Rohim main server, Pak Samuel, Pak Rizan, Pak Aditya sama Pak Rizky silakan semua yang mau bertanya diberikan kesempatan. Monggo. Halo. Boleh bahas mainboard lain, Pak Rizan. Tanya masalah lain boleh, silakan. Pak Rizan juga kalau mau bahas mainboard lain boleh Pak Rizan. Yang nggak boleh tanya masalah jodoh ya. Halo. Ya, silakan. Iya Pak. Saya mau nanya nih Pak. Kan saya dapat kasus nih yang kemarin kalau di restart, kalau di shutdown dia unitnya hidup lagi Pak. Untuk seri ini Pak. Laptopnya seri apa itu Pak? Seri yang ini Pak, yang lagi kita bahas Pak. AK9 ini? Oh, yang ini laptop ini berarti. Iya Pak. Hanya kalau di shutdown hidup lagi atau selalu langsung hidup begitu? Di shutdown Pak, dimatiin, pokoknya dimatiin dia nyala lagi, balik lagi. Kemarin sih sempat di flash BIOS aman Pak sebentar, cuman di tes besoknya balik lagi, kumat lagi. Sinyal weak sudah diukur belum? Aditya? Sinyal ini sudah diukur belum? PCI weak kemarin saya minta.
Belum Pak, saya carinya nggak ketemu Pak. Oh. Dicek dulu ya. Ini sinyal ini yang bikin laptop hidup sendiri soalnya. Nilainya harus 3,3 volt dan dia biasanya dikontrol sama card reader, sama LAN, sama WiFi, macam-macam itu kontrolnya. Jadi itu harus 3,3 volt Pak ya? Harus 3,3, kalau dia 0 mati nanti. Apa hidup nanti? Komputernya hidup sendiri nanti. Berarti posisi nyala Pak, kita tes Pak ya. Betul. Jadi posisi nyala kalau itunya 0 volt berarti nanti bakalan dimatikan hidup lagi Pak ya. Betul. Kalau itu Oke, udah beres, berarti nanti Pak Iya Pak. Aditya ceknya di ini. Ini Pak Aditya apa siapa ya? Halo? Iya Pak, Aditya Pak. Pak Aditya kan? Suaranya rada berubah Iya dari Pak. yang tadi Pak. Halo. Iya. Ya, oke. Ngantuk Pak. Hah? Udah ngantuk? Sedikit ngantuk. Oh, suaranya udah berubah soalnya. Selain Tapi masih itu, semangat, Pak. jadi yang harus dicek ini Pak. Kalau wake tadi udah beres, jadi regulator power transfer di blok S3 itu nggak boleh aktif. Cuma kalau di kasus laptop ini kelihatannya tidak bakal aktif soalnya 3 volt 5 voltnya kan aktifnya setelah switch ya 3 volt wake ini Pak. Ya. Iya Pak. Ini yang mesti dicek nih. Waktu dia shutdown, maka 3 volt, kemudian 3 volt S5 ini semuanya harus 0 Pak. Baru kalau di switch naik lagi. Kalau sinyal ini nggak bisa 0, waktu di shutdown dia nggak sempat 0 sama sekali, berarti kan nggak sempat mati. Ya, itu masalah tuh. Iya Pak. Jadi kalau dia nggak bisa 0, berarti Pak Aditya mesti cek nih. Kenapa dia nggak mau 0? Pasti kan perintahnya jalan nih ya, RPCCD ini kan. Kan gitu. Atau MOSFET-nya salah satu ada yang bocor. Iya, Pak. Nah itu mesti dicek nanti, dipastikan dari itu saja. Oh gitu Pak ya. Oke Pak, siap Pak. Sinyal PCI wake tadi, wake yang di chipset ya, bukan wake on ini ya, bukan wake on tapi wake yang di chipset. Wake pakai pagar nih, wake pakai hash yang ini. PCI wake ya. PCI wake. Oke Pak, iya Pak. Oke, itu yang bikin laptop hidup sendiri. Jadi untuk hidupin laptop itu di chipset itu ada 2 fitur. Pertama lewat tombol power ya, power button. Yang kedua lewat perangkat PCI. Makanya kalau di komputer jaringan itu ada yang bisa dihidupin lewat LAN. Ya, kita nge-remote dari komputer lain, bisa merintah komputer yang di ujung sana untuk hidup itu lewat LAN. Karena di LAN itu ada satu sinyal jalur data yang namanya PCI wake. Jalur sinyal namanya wake tadi. Terhubungnya ke chipset di jalur PCI wake ini. Silakan yang lain teman-teman dibuka lagi pertanyaan. Kalau nggak ada kita bisa istirahat dulu malam ini. Monggo. Halo. Cukup? Kalau udah cukup boleh bilang cukup nih. Waduh, ini pertanyaannya di luar topik nih. Boleh deh. Oke. Dari Pak Mersikom, Pak Samuel. Guru, tolong diterangkan syarat kerja antara power button, EC, dan RTC. Kalau normal mendapat tegangan berapa saja? Terus laptop blinking itu kenapa? Ini yang disebut blinking LED-nya atau lampu LED yang ada di laptopnya, yang lampu indikator? Pertama itu saya bertanya. Kedua, laptopnya apa yang blinking? Serinya apa? Dijawab dulu, Pak Samuel. Nah, lalu pertanyaan tentang power button EC RTC kalau normal tegangannya berapa? Tegangannya 3 volt semua, Pak. Ya, untuk Quanta itu pasti 3 volt. Kalau di compile ada kemungkinan 19 volt di tombol power. Kecuali compile-compile yang seri-seri baru.
Untuk troubleshoot kenapa laptop itu blinking, dijawab dulu. Serinya Acer, oke, laptopnya Acer seri apa? Kemudian kode mainboardnya apa sekalian kalau bisa. Minimal laptop serinya apa? Acer seri apa, Pak? .4750 blinking ya. Ada yang bisa bantu jawab nggak nih? Acer 4750 blinking lampu birunya hidup mati nih. Acer 4750 itu mainboardnya Wistron ya. Nah, Pak Samuel kalau bertanya seperti kondisi seperti itu, maka wajib sertakan juga data pengukuran mulai dari 3 volt, 5 volt, kemudian 1,5 volt dan semua tegangan jalan dulu. Tapi sekarang saya kasih metode mudahnya dulu saja karena ini kasus yang umum terjadi. Blinkingnya di Acer 4750 itu umumnya masalahnya tegangan di GFX nggak jalan ya berapa kali ya atau di BIOSnya ya. Ada yang ingat nggak? Kalau 3 volt 5 voltnya masalah kan nggak pakai blinking ya, sudah nggak hidup lagi dia kan. Pak Pri, mungkin masih ingat Pak Pri, saya udah lama nggak pegang 4750 jadi lupa ya. Halo? Ada yang bisa bantu? Jawab? Halo? Wah, udah kabur nih pada. Saya kalau nggak ada data pengukuran susah soalnya ngambil kesimpulan. Kalau pakai ingatan ada repot. Oh iya, RTC. RTC, chipset, BIOS, sama GFX ya biasanya kalau di 4750 ya. Halo? Betul. Jadi kalau di 4750, oh ya belum dicek sama sekali ya berarti Pak Samuel. Repot ini. Cek dulu aja Pak, nanti kerjainnya satu paket Pak. Pertama ganti 3 volt 5 volt, kapasitornya diganti. Lalu kalau dia masih blinking, flash BIOS sama Rebuild chipset sudah itu mesti sembuh. Umumnya begitu sih ya. Tapi kalau mau akuratnya saya nggak inget banget ya. Zaman 2016 pertengahan itu rajin sekali 2015 2016 itu hampir tiap hari ketemu 4750. Ini giliran udah lama rada-rada lupa saya. Ya, Pak Samuel ya. Buka dulu, kemudian kapasitor 5 volt 3 voltnya cek sudah diganti belum. Kalau belum ganti sekalian supaya laptopnya awet. Baru kemudian kalau masih bermasalah di reball sama flash BIOS. Flash BIOS dulu baru reball ya. Meskipun flash BIOS kayaknya kecil sih kemungkinannya, cuma nggak ada salahnya sih. Ya, itu nggak terlalu jadul sih Pak. Lumayan lah. Biasanya kalau di Indonesia Timur itu laptopnya lebih muda-muda daripada di sini. Silakan yang lain, ada pertanyaan lagi?
Pak Rizan, tumben nggak ada pertanyaan Pak Rizan. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan untuk malam hari ini, saya pikir kita cukupkan dulu. Oh, mic-nya nggak berfungsi. Suruh beli mic baru itu, Pak. Ya. Oke, kalau memang nggak ada pertanyaan untuk malam hari ini, kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya. Boleh ya, kita cukupkan sampai di sini malam hari ini. Oke, biar bisa istirahat juga teman-teman yang mau istirahat, silakan istirahat. Yang mau melanjutkan pekerjaan, silakan melanjutkan pekerjaan. Ya. Sampai jumpa lagi di kelas LGA Schematic 101 yang berikutnya, kelas online kita. Hari Senin ya. Senin, Rabu, Jumat semoga nanti bisa terus ada ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan dikumpulkan dulu, posting di grup juga nanti ingatkan saya untuk membahas ketika kita sedang live juga. Ya. Senin kita kembali ke teori lagi masih materi dasar. Selasa juga Rabu juga materi dasar. Nanti Jumat kita bikin kelas yang kayak gini lagi ya. Terima kasih, saya mohon undur diri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat Pak Rohim, kemudian main server. Main server ini siapa nama aslinya ya? Pak Samuel dari Mercycom. Oh, Pak Zaka ya main server ya. Oke, kemudian Pak Rizan dari Popcom, kemudian Pak Aditya dari Pranata Komputer, ada Pak Ahmad Supriyadi dari Pratama Laptop, juga dari Pak Rizky dari Supra Komputer. Saya ucapkan terima kasih sudah menjadi penyimak menemani saya malam hari ini ya. Semoga apa yang kita pelajari dan bahas malam hari ini bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon undur diri.